Halo nih mas bro, apa kabar? Semoga sehat selalu ya, amin. By the way, Mang Udok kedatangan keyboard gaming mechanical dari Cooler Master. Serinya itu CK530 V2. Kabarnya nih, keyboard ini punya harga murah. Pertanyaannya, apa worth nggak buat dipertimbangin? Bandingin terus yes videonya. Selamat datang di channel Murdakrus. By the way, Cooler Master CK530 V2 itu sendiri punya harga sekitar 379 ribuan. Kurang atau lebihnya relatif. Sempet kaget juga. Soalnya pas unboxing itu Mang Udok pikir harganya bisa di atas 500 ribuan. Atau bahkan bisa nyampe 1 jutaan. Hah? Kok bisa kepikiran gitu ya Mang Udok? Yes, soalnya ada kesan premiumnya loh. Dari packagingnya juga udah kelihatan. Tapi biar lebih bingung lagi, maksudnya jelas. Coba deh Mang Udok ungkap atu per atu, oke? Pertama, paket yang dibawa keyboard ini udah termasuk wrist rest sama keycap puller. Jadi bonusnya itu udah berasa banget saat kalian beli. Wrist rest tentu bakal bikin nyaman berlama-lama saat pakai keyboard. Terus soft juga, nggak kasar. Kalau puller pastinya bakal ngebantu cabut keycap keyboard. Misal mau bersihin perangkat, atau bisa ganti caps mungkin ke depannya. Buat urusan desain nih, CK530 V2 ini punya tipe TKL alias 10 keyless yang gak bawa tombol ekstra kayak numpad. Cocok buat mereka yang butuh keyboard simple dan gak makan ruang ekstra. Cuma buat mereka yang suka pakai tombol ekstra 6 mungkin gak terlalu cocok. Kayak Mang Udok nih yang punya kebiasaan pakai tombol 6 saat ngetik atau ngedit. Perlu adaptasi dulu tuh bro. Tapi overall desain yang dibawa keyboard ini solid. Materi mungkin bukan the best, khususnya bagian keycap. Tapi bagian deck itu punya kesan premium dengan materi aluminium yang oke punya. Jadi kesan cheap nggak kelihatan, malah cukup berkelas juga. Nah, ini juga jadi alasan mengapa Mang Udok sempat mikir kalau harganya itu bisa nyampe 1 jutaan. Ternyata harga terhitung murah bro. Yang lebih menarik lagi, estetikanya juga dapat. Malah setiap key yang dibawa keyboard itu pure dukung RGB lighting. Lightingnya cerah, terus bisa diatur juga. Entah manual lewat shortcut keyboard atau software Master Plus yang perlu di-download terpisah. By the way, software Master Plus juga nawarin banyak bonus lighting effect. Jadi ngatur lighting keyboard kayaknya nggak bakal bosen-bosennya tuh. Malah bisa ngatur manual juga warnanya. Cuma yang agak disayangin nih, software Master Plus kadang-kadang suka ngehang. Perlu ditutup dulu tuh softwarenya baru bisa work. Kayaknya perlu update terbaru nih buat perbaiki software. Tapi kalian bisa ngatur key secara custom. Terus bisa nyimpen profile juga nyampe 4 profile. Agak disayangin sih. Tapi bisa diwajarin ketika ngelihat harga. Kalau tombol makro ada, cuma agak nanggung. Tombolnya itu nyatu sama F11 atau F12. Terus di bagian keyboard juga ada tombol shortcut. Ini tersedia di tombol F1 sampai F12. Bagian tombol ekstra kanan juga ada shortcut. Khususnya buat multimedia kayak ngatur volume atau kecepatan efek lighting. Khususnya di bagian tombol arrow kanan bawah. Nah, meskipun punya ukuran ramping tapi portabilitas keyboard sebenarnya masih agak terbatas. Terlebih lagi, ini punya fitur kabel tetap dengan interface USB 2.0. Terus kabelnya nggak bisa dilepas. Jadi permanen ini mah. Panjangnya itu sekitar 1,8 meter. Kalau spek, Cooler Master CK530 V2 ini sepenuhnya pure mechanical. Switch-nya itu pakai brown. Meskipun produsen juga nawarin red sama blue. Biasanya versi switch brown itu bisa ngasih balance antara buat main game sama ngetik. Dan gak ngasilin suara lebih keras saat dipencet. Kalau switch red itu gaya aktuasinya lebih mulus dan cocok buat gamer. Kalau blue biasanya lebih clicky. Cocok buat mereka yang suka ngetik atau pro gamer. Ini semua bisa disesuaikan sama kebutuhan.
Dan keyboard ini basically nawarin pilihan lengkap. Nah, mechanical switch yang ditawarin juga diklaim punya daya tahan nyampe 50 juta klik. Jadi daya tahan bisa oke tuh. Malah ada garansi juga nyampe 2 tahun. By the way, keyboard ini punya panjang sekitar 38 cm. Lebar sekitar 13,5 cm. Kalau bobotnya itu sekitar 739 gram. Cukup ringan, jadi bawa keyboard kemana-mana pasti nggak akan keberatan. Yang lebih menarik lagi, meskipun terhitung seri budget, seri CK530V2 itu sendiri punya polling rate nyampe 1000 Hz. Sama respon rate-nya itu 1 millisecond. Terus udah punya chipnya, pakai ARM Cortex M3. Jadi meskipun murah, spek terhitung oke tuh bro. So, does it worth it? Cooler Master CK530V2 itu bisa ngewakili gamer atau content creator yang butuh keyboard mechanical handal tapi nggak pakai mahal. RGB lighting pun cerah sama banyak efeknya. Jadi ini mah worth banget buat rekomendasi. Cuma fitur TKL mungkin agak terbatas. Lebih ideal buat mereka yang pengen keyboard ramping dan nggak butuh ruang ekstra. Kalau materi keycaps mungkin bukan yang terbaik, tapi switch-nya itu oke banget. Jadi itu dia ulasan singkat Cooler Master CK530V2. Gak semua sih diungkap, tapi semoga bermanfaat yes. Jangan lupa like dan subscribe-nya.